Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan buat roti yang seperti ini tampilannya. Senang ya kalau kalian bisa buat roti dengan hasil yang kencang, mengkilap, halus dan mulus seperti ini. Nih, sekarang kita buka dulu. Ini dalamnya pisang, manis banget dan rotinya super duper empuk dan keempukannya akan bertahan selama 4 hari. Oke, langsung aja ya. Ikuti tutorialnya sampai selesai, tidak tertinggal sedikit pun. Dan sebelumnya jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifnya, juga komentar. Nah, kita akan siapkan bahan yang pertama, air susu, airnya suhu ruang, gula pasir, kemudian sejemput aja ragi instan, kemudian tepung terigu protein tinggi. Untuk komposisi tepung dan air ini 100% hidrasi ya, artinya 50% tepung dengan perbandingan 50% air. Semua bahan kita masukkan dulu dan kita aduk agar tercampur rata. Oh ya, ini Mama Iji buat malam hari, kurang lebih jam 9 malam. Kita buat bahan pertama ini dulu. Lalu tuangkan air susu, suhunya suhu ruang. Airnya ya suhu ruang, tidak hangat atau dingin. Ini kita campurkan secukupnya aja sampai tidak ada lagi tepung yang kering, jangan terlalu lama ya. Dan akan kita biarkan pada suhu ruang minimal 9 jam atau sampai 16 jam, semakin lama semakin baik. Tutup tidak rapat, jadi jangan rapat ya. Nah, keesokan harinya, ini kurang lebih jam 8 pagi kita udah mulai menyiapkan bahan kedua. Tepung terigu protein tinggi, air susu yang hangat, nah kali ini hangat ya. Kemudian gula pasir, garam, dan 1/4 sendok teh ragi instan. 1/4 aja ya, seujungnya aja, nggak banyak. Kemudian ini hasil 12 jam prefermentasi adonan yang semalam tadi. Jadi Mama Iji buat jam 9 malam, ini kita akan olah saat ini jam 8 pagi. Nih hasilnya seperti ini. Volumenya 2 kali lipat dan berbusa-busa dengan aromanya yang lembut, bau tape ya, tape yang wangi tapi lembut, nggak menyengat. Nah ini sekarang kita saring dulu, bukan saring, kita pindahkan dulu ke wadah yang lebih besar seluruh adonan yang pertama tadi. Kemudian masukkan air susu yang hangat. Oh ya, air susunya jangan seluruhnya dulu ya, karena setiap tepung kan kelembapannya berbeda. Sisakan sedikit. Kemudian masukkan bahan-bahan lainnya. Kita aduk kembali. Setidaknya sampai adonan pertama itu agak tercampur dengan cairan susu. Lalu masukkan tepung terigu, protein tinggi. Kembali kita aduk. Tentunya sampai tidak ada lagi tepung yang kering. Ini Mama Iji langsung aja mencampurkannya menggunakan tangan yang bersih. Seperti ini ya. Nah, ternyata masih kering, bisa kita tambahkan sedikit lagi. Jadi tambahkan air itu secara bertahap. Ingat, karena adonan yang pertama tadi pun udah lunak ya. Nah, sekarang kita campurkan. Kalian bisa lihat konsistensinya seperti ini. Tidak terlalu kering ataupun tidak juga terlalu lunak. Lunak tapi tidak melekat. Nih, biar lebih baik lagi, tidak ada yang bergerindil. Kurang lebih kita campurkan dulu di papan kerja. Sebentar aja, kemudian tambahkan garam dan margarin. Ini biar nggak mengotori papan kerja karena margarinnya belum tercampur merata. Mama Iji pindahkan ke bowl. Kembali kita letakkan ke papan kerja. Ini kurang lebih kita campurkan selama setengah atau sampai 1 menit. Nah udah nggak ada yang melekat lagi ya di papan kerja. Ini tujuannya agar margarinnya dapat tercampur dengan baik. Kemudian kita bulatkan seperti biasa dan ini akan kita fermentasikan. Oh ya, untuk metode ini pengembangannya cukup lama. Proofingnya itu berlahan 1-2 jam, juga tergantung suhu ruangan. Yang pasti lebih lama dari proofing dengan metode yang lain. Nah, udah mengembang 2 kali lipat, yang pasti sampai mengembang 2 kali lipat ya. Nih, kita kempiskan agar udara keluar, tidak ada yang terjebak. Bulatkan dan siap kita potong-potong.
Jadi kalian tolong simak pelan-pelan keterangannya dari awal tadi. Waktu fermentasi itu juga pastinya dipengaruhi oleh suhu ruang ya. Kalau dingin mungkin agak lebih lama, kalau panas banget bisa lebih cepat. Tapi kali ini fermentasinya memang kalau ini Mameji 2 jam. Nah ini ditimbang dulu, kurang lebih setiap potongannya itu didapatkan 54 gram. Kita dapatkan 8 potong. Dan setiap bagiannya kalian bisa lihat ya, adonannya itu udah cakep banget. Halus, tidak melekat, nggak perlu lagi penambahan tepung. Nih, dan mulus. Kita bulatkan, letakkan bagian yang halus di bagian permukaan atas. Ini enak banget, adonannya tuh nurut gitu loh. Nggak bandel, kalian bisa lihat ya. Nah, jadi pastikan adonan kalian konsistensinya seperti ini. Yang perlu diingat, pencampuran cairan tadi sebaiknya bertahap agar kalian bisa dapatkan adonan dengan konsistensi yang kita inginkan. Tidak terlalu lunak ataupun terlalu keras. Kita pindahkan dulu pada wadah lain atau loyang sesuai urutannya ya. Nah, ini kita tutup dan biarkan dulu 15 menit lah agar nanti kalau kita bentuk bisa lebih nurut adonannya kan, biar lebih rileks. Siapkan di sini Mameji menggunakan pisang uli yang udah hampir matang juga. Semakin matang sebenarnya pisang uli ini makin manis ya. Lebih rekomen sih kalau pisang uli dibanding dengan pisang raja, nggak ada klet-kletnya. Oh ya, ini kita ambil yang dibentuk pertama dan bentuk persegi panjang, tentunya disesuaikan dengan panjang dan lebar dari pisang. Ini seperti ini. Kemudian kita bungkuskan, gulingkan. Yang akhirnya kita beri nama ini roti guling pisang. Tuh, kita gulungkan pada papan kerja sehingga pisangnya itu nggak terlalu melengkung, bisa terbentuk lebih panjang seperti itu. Sangat halus ya adonannya, kalian bisa lihat tanpa kita uleni, tanpa menggunakan mixer. Jadi hanya dicampur kurang lebih setengah sampai 1 menit. Kembali kita bentuk adonan yang kedua. Kita isikan pisangnya. Nah, pisang ini kan melengkung tuh. Ini kita padatkan ya. Dan kita gulingkan, rollingkan pada permukaan papan kerja. Nah, kalau kita gulingkan seperti itu, pisangnya itu udah nggak melengkung lagi, jadi lebih lurus. Dan jangan lupa jepit bagian bawahnya ya. Tuh, sangat halus dan semakin mulus. Nih, seperti ini. Sampai tahapan ini, gimana? Kalian udah paham ya? Insya Allah bisa. Nih, udah selesai semua. Sekarang waktunya kita proofing sebelum dipanggang. Nah, waktu proofing ini Mameji memakan waktu 1 jam lebih karena di sini juga cuacanya tidak mendukung, agak dingin. Ini udah mengembang lebih besar dari keadaan semula atau 2 kali lipatnya. Olesi permukaannya dengan air susu, tadi masih bersisa air susunya. Nah, kalau udah tentunya oven udah kalian panaskan 15 menit terlebih dahulu ya. Ini akan kita oven dengan suhu 170 sampai 180 derajat Celcius selama 15 menit. Jadi tidak lama. Tentunya disesuaikan dengan oven kalian masing-masing. Ini dia udah selesai, hasilnya golden brown seperti ini. Tandanya udah mateng ya. Kemudian kita olesi aja selagi panas dengan margarin. Tuh, kalian bisa lihat ya, ini hasilnya halus mulus banget tanpa mixer dan tanpa ulen. Kita hanya perlu kesabaran untuk menunggu waktunya. Bagian bawahnya juga warnanya udah pas banget ya. Siap untuk ide jualan, tinggal dikemas di plastik-plastik kecil. Ini sekarang kita buka dulu tuh. Lembut dan empuk banget dan
aroma dari adonan roti ini agak sedikit berbeda dari roti-roti biasanya. Dan juga roti ini tetap lembab, lembut, tidak kering sampai 4 hari. Sebaiknya kalian letakkan di dalam wadah tertutup. Biasanya Mama Iji tuh masukin dulu di dalam plastik, lalu plastiknya letakkan pada wadah yang tertutup rapat. Nah, gimana? Ternyata caranya sangat mudah banget ya, asalkan kalian ikuti tutorialnya dari awal sampai selesai tadi. Oke, sampai di sini dulu resep kita hari ini. Semoga bermanfaat. Bertemu lagi di resep Mama Iji berikutnya. Thank you for being with me today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.